Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang kembali di Chatterbox edisi spesial ya. Masih melanjutin tema unanswered questions atau in American accent unanswered questions ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau mungkin tak akan pernah terjawab unless God answered the questions by himself ya. Jadi kita lanjut lagi. Ini formatnya sama kok, sama penayangannya dengan Sunday with James Cohen Smith Windsor. Tadi yang part pertama tadi saya tayangin juga. Nah, ini part yang kedua saya tayangin juga dengan format yang sama dengan Sunday with James Cohen Smith Windsor, tapi ya temanya mungkin agak berpotensi menimbulkan ya banyak yang mungkin akan kontra dan tidak setuju ya. Tapi nggak apa-apa, itulah namanya hasanah pemikiran. Itu yang namanya hasanah pemikiran ya. Makanya saya boleh bilang ya, Indonesia ini bolehlah berbineka tunggal ika, tapi baru sekedar berbineka tunggal ika dalam hasanah adat istiadat, tradisi dan budaya. Tapi belum mencapai bineka tunggal ika dalam hasanah pemikiran, pandangan, pemahaman, ideologi. Masih jauh, teman-teman. Nah, sekarang gini, kita lanjutin deeper sekarang karena mungkin ini durasinya akan lebih panjang daripada part pertama yang berdurasi singkat tadi ya. Sekarang kita dig deeper, teman-teman. Teman-teman kan pasti punya pertanyaan. Kenapa Tuhan menyuruh kita menyembahnya? Kenapa Tuhan menyuruh kita beribadah dan berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing? Kalau saya dan kami di Islam diajarkan sholat, zikir, berdoa, membaca Quran, berpuasa bulan Ramadan dan seterusnya. Lalu kan pasti muncul pertanyaan, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu nyuruh kita seperti itu, nyuruh kita melakukan kegiatan sholat, sujud 5 kali sehari gitu. Sama kayak teman-teman Muslim nanya ke teman-teman Kristen, kamu bisa nggak ngejelasin, kamu kok ibadahnya di hari Minggu sih? Sama, teman-teman. Dan pasti teman-teman Kristen pun juga akan punya pertanyaan yang sama. Kenapa ya saya disuruh beribadah, berkebaktian di hari Minggu, ada yang di hari Sabtu, Sabat. Itu biasanya teman-teman Kristen yang Advent ya, yang Advent hari Sabtu dan hari Minggu beribadahnya. Terus teman-teman juga mungkin akan bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Jesus atau Yesus itu Tuhan atau bukan ya? Gitu. Itu lihat deh di TikTok. Teman-teman Kristen itu akan pasti mereka akan nomor satuin apa? Doktrin, dogma dalam menjelaskan, dalam mengeksplain bahwa Jesus is God. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Tapi mereka susah untuk menjabarkan dan menjelaskan the proof of the deity of Jesus by common sense. Saya juga pasti akan bertanya, how can a human, ini pakai common sense ya, how can a human being worship as God? Jesus himself is a human being. Jesus is a man ya. Jesus itu seorang laki-laki, seorang manusia. But how can he worship as God? Kenapa kok dia bisa disembah sebagai Tuhan? Kenapa dia dipanggil Tuhan? By more than 2 billion people on earth.
Ya, is that true that Jesus is God? Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. How can a human being worship as God? How can an animal? Ini bagi Hindu India ya. How can an animal? How can an elephant worship as God? Ya. Ada dewa di India yang kayak gajah gitu. Dewa gajah apa itu namanya? Hindu India. Saya nggak ngerti. Itu juga bukan ranah saya. Ya, kalau yang human being kayak Buddha, Shinto juga sama. How can a woman called the goddess of the sun worship as God? Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Pasti. Ya. Kenapa kok bisa seorang wanita dipanggil dengan sebutan Dewi Matahari dan disembah sebagai Tuhan dan disembah sebagai Dewi? Nah, coba itu. Tapi ada juga pasti yang bertanya, saya pernah punya pertanyaan kepada teman-teman Kristen. How can you call yourself son of God? Bentar ya. Oke, kita terus teman-teman ya. Saya pakai rute biasa aja. Jadi biar beda. Biar ini. Jadi gini teman-teman ya. Jadi pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Dan paling penting pasti teman-teman akan bertanya, what is God? Kamu tahu apa itu Tuhan? You know what is God? You know who God is? Gitu. Emang Anda tahu Tuhan itu apa? Pasti kan? Dan sebagian besar dari kita pasti akan menjawab Tuhan itu adalah sesembahan. Ya. Tuhan itu adalah sesembahan. Someone to worship. Itu Tuhan. Ya, sesembahan yang disembah. Kan? Jadi makanya teman-teman, saya ajak teman-teman berkelana dalam sebuah perjalanan yang amat panjang. Discover and explore the answers of tons of unanswered questions. Tapi ini bukan forbidden questions seperti nama channel YouTube-nya Kumaila Hikmah ya. Kalau Kumaila Hikmah itu udah di luar dari koridor kita, teman-teman. Itu udah, kalau boleh saya bilang itu udah masuknya udah ranah yang gak elok lah bagi gak elok untuk kayak begini. Itu udah masuknya ke ranah penghujatan, udah karena insult God ya. As long as you still believe in God, you don't have the right to insult Him, tapi you have the right to ask Him questions. We have the right to criticize Him in private, but not insult Him openly. Even includes openly insult Him. You are not allowed to do that. You are not allowed to do that as long as you believe in God. But if you're not believe in God, yeah, you are free to express anything to God. Even if you want to insult Him, that's definitely okay, because you don't believe it, because you don't believe in God. Yeah. But as long as you still believe in God, you have the right to ask Him questions. You have the right to criticize Him, but in soft language. Do not use hard language. Itu yang saya mau tekanin. Kalau Kumaila Hikmah itu dia sudah use hard language. Dia sudah use hard language untuk get to know who God is. And ya, sudah menggunakan hard language to ask God questions. Sebenarnya itu juga pertanyaan yang gak forbidden banget sih. Tapi forbiddennya adalah karena she delivered the questions in a hard way, not in soft way. Kalau ini kan soft way, cuma sekedar pertanyaan standar gitu. Kayak misalkan, why God let people suffer? Why God let people get hungered?
Why God let billions of people hunger? Ya. Itu kan masih soft. Kenapa Tuhan membiarkan miliaran orang kelaparan? Ya. Dan kenapa Tuhan membiarkan miliaran orang hidup dalam kemiskinan? Why God let billions of people live in poverty? Itu kan masih soft banget itu. Kecuali kalau sudah menjustifikasi God is unfair, God is vindictive, unjust, petty, killer, racist, bigot, dan sebagainya. Nah, itu udah maaf kata ya. Itu udah apa? You withdraw yourself from believing in God. Ya, you withdraw yourself from believing in God. Ya, tapi it's your right to still believe or to withdraw yourself from believing God. Saya jeda sebentar ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi dan akan makin deep and deep setelah iklan-iklan komersil yang mau lewat berikut ini. Oke, welcome back teman-teman. Mudah-mudahan ada suaranya ya. Oke, mudah-mudahan ada suaranya. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya membawa Anda membuka cakrawala baru. Cakrawala di mana saya ajak to unlock your logic, to unlock your common sense, ya, to unlock your rationality, gitu loh. Karena tahu nggak kenapa orang meninggalkan agama masing-masingnya? Hampir semua meninggalkan. Kenapa? Karena orang merasa di dalam agama itu seakan-akan ditakut-takuti. Just believe it, no questions. Just adhere it, no questions. Just practice it, no questions. Kayak gitu kan. You're not allowed to ask questions. Adhere it, practice it. If not, I'll send you to hell. Pasti kayak gitu simpulannya. Maaf kalau saya campur-campur ya pakai bahasa Inggris atau gimana ya. Saya kalau campur-campur pakai bahasa Inggris atau gimana, saya minta maaf ya teman-teman ya. Tapi inilah saya. Kadang di beberapa kasus tertentu saya lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris gitu. Kayak contoh kayak tadi misalkan. Ya, ibaratnya kalau bahasa yang lebih simpel kayak gini. Lu imanin aja, lu percaya aja. Lu ikutin aja, lu taat aja. Gak usah banyak nanya. Kalau enggak, gua kirim lu ke neraka. Kan kayak gitu kesimpulannya. Itulah kenapa banyak orang meninggalkan agama, teman-teman. Karena sebenarnya gini loh ya. Sebenarnya yang bikin mereka kayak itu kayak siapa? It's not God. Tapi mereka sendiri yang membayangkan Tuhan itu seperti itu gitu loh. Padahal sebenarnya bisa ditanya baik-baik, God, are you allowed us to ask questions? Gitu. Sebenarnya boleh, teman-teman. Questions are allowed. Gitu loh. Because there are many unanswered questions. Questions are allowed. You have the right to ask questions to God sebenarnya. Tapi you block yourself from doing it. Karena siapa yang menciptakan fear itu? Tuhan atau kita sendiri? Ya kita sendiri. Yang menciptakan ketakutan itu. Ya enggak? Ingat, teman-teman kan suka mengatakan, we created God. Sebagai balasan atas satu pasal dan ayat di Bible dan Gospel ya. God created human in His own image. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan rupa Tuhan katanya. Nah, saya kadang tanya juga dengan teman Kristen yang seperti itu. Emangnya kamu tahu rupa Tuhan itu seperti apa? Emangnya kamu sesuai dengan rupa Tuhanmu? Kalau gambar itu sesuai dengan rupa Tuhan, kenapa itu perempuan banyak yang tak sesuai dengan rupa Tuhanmu gitu? Emang Tuhanmu tuh perempuan kah? Emang Tuhanmu itu seperti dirimu kah?
atau apa. Banyak kok teman-teman pasti akan menjawab, oh itu alegori, itu perumpamaan. Hell shit kalau kayak gitu. You're still dogmatic kalau kayak gitu. You're still dogmatic. You're still in lunatic. You're still a lunatic kalau jawabannya kayak gitu. Saya pertanyaan seperti itu kan itu menggunakan common sense. Maka kenapa saya mundur dari komal-komal diskusi debate agama di TikTok kayak gitu? Pointless buat saya. Pointless buat saya. Pointless dan gak ada bergerak di satu, gak move ke satu ini gitu lah. Ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya pasti akan saling nista, insult each other, attack each other, claiming each other. Makanya kan saya bilang, ya, memenangkan jiwa itu ya adalah dengan dragging people out from their dragging people out from their suffering. Bukan you drag people to suffer forever. Itu baru memenangkan jiwa. Lah sekarang gini, maaf ya saya kritik ya. Oh, banyak teman-teman Kristen yang berhasil membaptis orang yang tadinya bukan Kristen jadi Kristen gitu ya. Disebut itu memenangkan jiwa. Hey, saya bilang dalam hati, you drag them to suffer forever means you memenangkan jiwa, means you are winning their souls. You're goddamn crazy, saya bilang. You're goddamn crazy. You're fucking stupid, saya bilang. Kenapa saya ngomong seperti itu? Memenangkan jiwa by let your fellow brother and sister in humanity suffer. Itu disebut memenangkan jiwa. Winning their souls, like come on. Aduh, come on, we are in 21st century, yo. Kok masih ada yang klaim seperti itu? Ya, memenangkan jiwa itu mengeluarkan orang dari penderitaan, itu baru bagus. Ini klaimnya memenangkan jiwa tapi malah nyuruh orang menderita seumur hidup, kan koplak. Memenangkan jiwa dengan membiarkan orang menderita itu bodoh asli. Makanya saya bilang memenangkan jiwa itu, contohnya yang miskin dijadiin kaya, yang kelaparan dibikin kenyang, yang kehausan dibikin jadi seger, yang gak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang gak punya modal usaha jadi punya modal usaha, usahanya jalan produktif, keuntung, cuan dan seterusnya. Yang tadinya ribut-ribut, kisru-kisru, gaduh-gaduh, rusuh-rusuh didamaikan. Didamaikan, dirukunkan, diguyupkan, ya. Yang tadinya homeless, gelandangan, ngegambel gitu, tidur di jalan, jadi tidur di rumah dengan nyaman, dengan aman, dengan tempat yang teduh, nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggak kedinginan, dan seterusnya dan sebagainya. Itu baru namanya memenangkan jiwa. Itu baru namanya winning their souls. Bukan dengan let them suffer forever. Yang tadinya kaya jatuh miskin. Yang tadinya ini hidup satu keluarga diusir. Ya. Suruh menderita yang tadinya tinggal di rumah yang enak mewah, gak terbeban oleh ini itu, jadi terpaksa harus ngontrak atau nyewa rumah atau ngekos atau paling gak nebeng sama temen. Coba, is that called winning their soul? Is that called memenangkan? Is that called apakah itu layak disebut memenangkan jiwa? Coba.
Apakah itu yang disebut memenangkan jiwa? Is that what it called winning their souls, winning souls? Coba pikir. Use your common sense. Use your logic. Use your brain. Bukan use your dogma. Use your doctrine. Ya. Kalau buat saya pribadi ya, para teman-teman misionaris-misionaris, apologet Kristen itu sebenarnya butuh teman. Boleh nggak saya bicara ini? Sebenarnya mereka butuh teman. Teman apa? Teman sepenanggungan, sependeritaan. Karena mereka merasa udah nggak punya teman yang sepenanggungan, sependeritaan. Ya, contohlah kayak yang sering digembar-gembor sekarang, Edis Sidabutar, Edis TV. Terus Daud Kendek, Pak Bombom, RK, Sofiatul, Sofi, ya, Sofiatul, terus siapa lagi? Siapa lagi? Agatha dan seterusnya. Ya, yang di TikTok seperti itu, ya. Atau yang di YouTube seperti itu dan banyak lagi tanpa ragi dan seterusnya. Mereka tuh butuh teman sependeritaan. They want you to suffer because they already suffered. So they want you to feel the same like them. Makanya kenapa mereka gencar. Apalagi kejar di media sosial. Because they want you to feel them. They want you to suffer. They want you to enter the suffering. They want you to experience the suffering. Because they already have it. They already suffered in their own life, in their own entire life. Itu maunya mereka. Itu maunya mereka, teman-teman. Maunya mereka. Coba pikir, itukah yang disebut memenangkan jiwa? By letting you to suffer forever. Letting you suffer forever, itukah memenangkan jiwa? Making you suffer forever, itukah yang disebut memenangkan jiwa? You starve, you're poor. You're starving, you're poor. You have no money, you have no life. No friends, no family. No colleagues. No home, no house. No school. Almost nothing. Mau kayak gitu. Use your brain, use your mind, use your logic, use your common sense, everyone. Memenangkan jiwa tapi membuat you menderita seumur hidup. Come on. Ini udah abad 21, cuy. Ini udah abad 21. Think again before you say memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa tuh contohnya kayak tadi udah saya sebut. But are they allow you to do it? The answer is no. The answer is no. They don't want you to be richer, happier, full, prosperous, wealthy, have more money, yeah, have more wealth, living a happy life, living with a happy family. They don't want you to have it. They don't. They want you to feel the same as them. And it's not winning souls. But the right one is losing souls. Mengalahkan jiwa, itu yang benar. Yes. Mengalahkan jiwa. Yes. Mengalahkan jiwa.
Hari gini masih percaya dan setelah memenangkan jiwa. Tapi at the end, you suffer for your entire life. Think again. Think again. Think again, teman-teman. Think again. Think again. Welcome back, teman-teman. Oke. Welcome back ya. Jadi teman-teman semua ya, pikirkan apa yang tadi saya ucapin. Ya, pikirin dalam-dalam. Oke. Dan semua pilihan kepada Anda. Do you want to suffer for the rest of your life or you don't want to suffer? You choose suffer or you choose happy. Ya. It's your choice, teman-teman. Saya nggak berhak untuk melarang. Tapi saya membantu Anda memberi pilihan. Do you want to suffer or do you want to happy for the rest of your life before your death? Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum Anda meninggalkan dunia ini, Anda mau menderita atau bahagia? Itu semua pilihan Anda, teman-teman. Kalau mau bahagia seumur hidup, sampai kita nanti meninggal, sampai Anda nanti meninggal, pemirsa. Caranya mudah. Use your common sense. Use your logic. Use your brain in practicing your religion, in practicing your faith, in practicing your belief. Use your brain, use your common sense, use your mind, use your logic, use your rationality. Do not lock them down. Jangan digembok. Itu. Dibuka, krek. Dan jangan pernah membayangkan Tuhan itu akan melarang kita untuk bertanya. He's not forbidden us to ask questions. Kayak saya sampai hari ini, setelah saya bertobat, saya kembali ke Islam tahun 2020 setelah setahun, nggak sampai setahun saya menjadi ateis ya. Setelah saya putuskan saya batal masuk Kristen. Untuk menetralkan diri saya jadi ateis dulu. Ya, untuk menetralkan diri saya jadi ateis dulu. Benar-benar full, saya nggak bersentuhan dengan ajaran apapun. Sampai akhirnya musibah 3 bulan saya nggak bayar dan utang pinjol ya, membuat saya kembali bertobat, kembali ke agama Islam, agama lahir saya. Tapi sampai saat ini saya masih punya pertanyaan tentang predestiny kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menggunakan hak prerogatifnya untuk bertanya kepada jiwa kita, kepada arwah kita, kepada souls kita sebelum kita didatangkan ke dunia ini? Entah itu dengan diciptakan dengan tanah untuk Anda yang menganut teori creationist, atau berevolusi dari makhluk purbakala untuk Anda yang percaya teori evolusi dari Charles Darwin seperti saya dan Richard Dawkins ya. Sebenarnya Tuhan itu punya hak prerogatif untuk bertanya sebenarnya. Dengan pertanyaan yang banyak banget sebenarnya sebelum kita lahir ke dunia ini. Kita ingin dilahirkan di mana? Di negara mana? Di kota apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Kita ingin dilahirkan sebagai orang dengan suku apa? Dengan etnis apa? Dengan race atau ras apa? Dengan warna kulit apa? Dengan warna bola mata apa? Dengan mata sipit atau mata belok, mata besar maksudnya. Dengan hidung pesek atau hidung mancung. Dengan bentuk kepala seperti apa? Bentuk rambut apa? Dengan bentuk telinga seperti apa? Dengan postur tubuh seperti apa? Dengan bentuk tulang seperti apa? Dengan bentuk alis dan warna alis itu seperti apa? Dengan rambut berwarna apa? Ya.
Dengan tubuh yang bisa bertambah tinggi sampai di atas 6 kaki, bahkan sampai 7 kaki, bahkan 8 kaki, 8 feet ya. Atau yang pendek atau sedang posturnya. Ingin lahir di keluarga dan orang tua yang seperti apa? Apakah yang kaya raya banyak hartanya sehingga melakukan apa aja bisa, atau yang sengsara sehingga mau makan aja susah? Yang orang tuanya baik hati tidak sombong, pasifis, damai sehingga haram melakukan marah-marah, ngomong keras-keras, ngomong kencang-kencang, apalagi melakukan main tangan, main fisik gitu ya. Atau orang tua yang brutally violent, hawkish ya, dictatorial, authoritarian ya, yang kriminal gangster mentality sehingga kekerasan, kejahatan, marah-marah, main fisik, penganiayaan, torture, rapture, rape, assault itu sudah menjadi keseharian dari mereka. Dan kita pengen terlahir di lingkungan dan keluarga seperti apa? Yang status sosialnya tinggi banget gitu ya. Anak pejabat, anak presiden, anak perdana menteri, anak raja, anak sultan, anak kaisar, anak pangeran, anak putri princess maksudnya. Ya. Anak begawan sultan, anak pengusaha besar banget, konglomerat lah ya. Konglomerat, anak bilioner, anak triliuner, anak milioner, ya, anak orang kaya gitu ya, crazy rich, super crazy rich, mega crazy rich gitu ya, atau anak yang dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau anak yang tadi saya bilang yang miskin, yang sengsara, yang susah sehingga mau makan aja susah, status sosialnya. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang predestinasi yang bisa ditanyakan oleh Tuhan kepada soul atau jiwa kita sebenarnya. Bisa loh sebenarnya. But he did not use it. He did not use it. Tuhan tidak menggunakan itu sayangnya. Sehingga ya itu. Terjadilah mungkin orang banyak komplain, God is unfair, unjust, vindictive ya. Unjust, unpleasant. Itu yang terjadi. Ada keluhan-keluhan seperti itu. Dan menurut saya wajar. Orang beraspirasi atau berkeluh kesah seperti itu wajar, teman-teman. I've been in that phase before. I've been in that phase before until now actually. Iya dong. Ya kan? Iya dong. Saya berhak tuh menanyakan ya, untuk mengatakan itu. Ya Tuhan harusnya punya hak untuk bertanya gitu. Dan Tuhan juga sebenarnya punya hak satu lagi, lupa bertanya. Kita mau hidup berapa lama di dunia, sampai usia berapa? Baru kemudian boleh Tuhan wafatkan kita. Harusnya itu. Tuhan menggunakan prerogatifnya untuk itu. Bukan untuk apa? Ya bukan tidak digunakan. Sayangnya Tuhan gak menggunakan hak prerogatifnya sih. Jadinya ya gitulah pokoknya. Padahal bisa gitu. Boleh gak kita menanyakan, why don't you use your prerogative right to ask ourselves questions before we come to this short term world? Bisa sebenarnya kan? Boleh teman-teman, boleh. Sama kayak tadi saya bertanya, contoh bertanya lagi, God, why do you let billions of people suffer?
God, why do you allow billions of people living in hunger, living without homes, homeless, living in poverty? Itu boleh ditanya seperti itu. Termasuk yang bisa juga ditanyakan seperti judulnya video Dark Matter 2525 itu. Are you favor evil over good, God? Are you prefer to quickly answer the prayers from people who compete in running competition instead of people who dedicated his or her time just for you? Itu kan, itu bisa ditanyakan loh. Pertanyaan seperti itu boleh ditanyakan. Dan itu bukan menggugat iman. It is not challenging your faith. No. Itu bukan menentang iman. Bukan menentang akidah. Bukan menunjukkan kita nggak bersyukur dan seterusnya. No. No relation to it, to those. No relation to it. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Saya minta maaf banget. Nggak ada hubungannya, teman-teman. Maka daripada itu, ya saya mengajak di sini kepada teman-teman semuanya, teman-teman sekalian, mari coba latihan. Latihan berpikir menggunakan common sense. Latihan menjalankan agama kepercayaan iman kita dengan common sense. Bukan hanya sekedar dengan perasaan. Bukan hanya sekedar modal dogma aja. Bukan sekedar modal doktrin aja. No, big no. Tapi common sense juga jalan, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita jadi punya pertanyaan. God, why do you give me a parent who... Kayak saya deh misalkan. Saya contoh. Tadi barusan mbak saya, RT saya ngasih tahu ketika saya minta dibikinin telur dadar pakai tepung. Katanya gini. Apa kata ayah tiri saya, kata bapak, apa yang ada aja kasih tahu abang gitu. Atau kalau abang mau ini ngomong dulu sama ibu gitu katanya. Maksudnya ngomong dulu sama mama gitu, sama saya. Itu kan saya langsung berpikir dalam hati. Saya tanya sama Tuhan, God, why do you make my life like this? This is not a kind of life that I want, gitu loh. Tapi kalau ayah tiri saya ngomong ya kalau nggak suka keluar aja dari rumah ini gitu kan. Lah kok begitu sih? Itu kan kayak tadi saya bilang, itu kan mentalnya mental diktatorial banget, authoritarian banget, violent banget. Saya langsung bertanya, God, why you make my life like this? Gitu teman-teman. Jadi saya nggak terjebak dalam iman buta kayak gitu. Nggak terjebak dalam iman buta gitu. Nggak terjebak dalam taklid buta kayak gitu. Sama halnya kayak gini teman-teman. Boleh nggak saya ngomong apa adanya ya? Kenapa di Indonesia nih orang Islamnya kebanyakan orang-orang abangan? Orang-orang yang menjalani Islam itu sakar PDW. Maksudnya itu gak sesuai dengan tuntunannya. Gini teman-teman, saya mau kasih tahu aja. Sebenarnya mereka itu unfit dengan Islam yang memang syariahnya jelas. Mereka unfit, gak cocok. Makanya mereka, ya mungkin karena pengaruh ajaran sebelum Islam datang ke Indonesia tuh yang lebih fleksibel, lebih luas, lebih leluasa gitu ya menurut pandangan mereka. Tapi begitu Islam masuk,
ya, they are mandated to practice Islam in a very, bukan Puritan, bukan Puritan, in a very stringent way, dengan ketat, stringent, bukan Puritan, bukan stringent, unfit sebenarnya. Makanya kenapa kok ada pemahaman yang buat saya nyeleneh, tapi dibungkus sama Islam. Kenapa? Ya karena mereka unfit dengan Islam yang karakternya stringent. Ya, Islam itu bukan bukan kaku ya, tapi stringent, ketat gitu loh. Kalau kaku kan firm banget itu. Ya, memang firm, tapi stringent. Kokoh, kuat, dan bukan forcing, enggak. Bukan forcing, tapi lebih kayak ya itu tadi stringent, ketat gitu. Contoh misalkan sholat ada waktunya, ya kan? Sholat on time, gitu kan? Nggak boleh ngaret. Kenapa orang sholat itu bisa ngaret, teman-teman? Karena sebenarnya gini, teman-teman ya. Kalau boleh saya gunakan penalaran sehat saya, common sense saya. Kenapa orang sholat ngaret, teman-teman? Saya boleh nggak ngomong? They're unfit to perform sholat on time. Nggak cocok. Karena nggak dibiasain. Kenapa nggak dibiasain? Ya karena mereka nggak melakukan pemantasan, nggak melakukan fitting. Saya boleh nggak ngomong jujur apa adanya ya. Kita ini kan di Indonesia ini kan membawa agama di KTP kita ini kan kebanyakan apa? Kebanyakan kan karena faktor turunan dari orang tua. Orang tuanya Islam, anaknya Islam. Kakek neneknya sampai uyutnya Islam, ya kitanya Islam. Contoh kasusnya seperti itu. Karena kita agama keturunan. Turunan dari orang tua. Turunan dari keluarga. Ya kan? Sampai begitu juga dengan teman-teman yang lain. Sehingga apa? Sehingga mereka berpikir kayak they don't necessarily need to oblige to oblige to it. They don't necessarily view that kayak ibadah on time itu as an obligation. Kayak sholat 5 waktu on time. They don't see it as an obligation, but rather as a threat. Sebagai ancaman. Yes. Kenapa? Karena kalau di ajaran yang sebelum Islam itu karena mereka fleksibel, mereka bisa kapan aja. Tapi dengan Islam karena sudah diatur waktunya, jadi they feel that they must oblige to perform at the at at the said time. Itu unfit, teman-teman, unfit. Ya kan? Unfit. Makanya kenapa orang ada sholatnya sampai ngaret banget gitu kan? Ya karena nggak ada link and match ya. Nggak ada link and match ya. Kenapa? Ya keyakinannya beda, pemahamannya beda, doktrinnya beda. Gimana? Kalau Islam kan jelas stringent dalam almost everything. Apalagi in principled issues ya. Islam itu jelas stringent banget. In principled issues, Islam is very, very stringent. Yeah, very, very strict. No tolerance. Gitu. Itu yang membuat orang jadi nggak tahan. Mereka keluar dari Islam, nggak sholat lagi.
Kayak gitu teman-teman. Makanya kalau saya boleh ngomong jujur apa adanya, ya. Karena apa ya? Kita lagi-lagi ya teman-teman. Not given a choice to choose what belief, what religion, what ideology, what faith that matches us, that fits to us, atau that fits us gitu. Kita nggak diberi pilihan untuk memilih agama, keimanan, kepercayaan, keyakinan, ideologi mana yang cocok dan sesuai dengan kita gitu. Karena nggak biasa. Misal, maaf kata nih, orang tuanya Islam, anaknya bukan Islam, misalkan anaknya Kristen, nggak biasa. Yang ada terjadi apa? Ribut. Yang terjadi apa? Anak diusir. Ya kan? Karena nggak terbiasa, orang kita tuh tidak terbiasa dengan perbedaan. Terbiasanya penyeragaman, seragam, sama gitu loh. Orang tuanya Islam, anaknya harus Islam. Jadi kan kita mewariskan agama. Jadi seakan-akan agama tuh, belief and faith itu kayak inheritance. Apa tuh inherit? Warisan. Dan nggak boleh beda. Karena kalau dianggap beda tuh disebutnya nanti aib dan nanti malah diperlakukan tuh kayak musuh. You're being treated as an enemy gitu loh, as a monster gitu. Karena beda, karena nggak terbiasa sih, nggak terbiasa dianggapnya apa, lawan kayak gitu. Dan itu terjadi kayak misalkan nggak mungkin lah orang tua Kristen anaknya Islam, nggak mungkin banget. Kalaupun ada, sama kayak kejadian tadi. Gitu. Karena nggak biasa teman-teman. Kalaupun ada yang supportive, itu dikit. Kenapa? Karena orang tuanya sadar bahwa every human being have their own choices for their life. Termasuk yang berkaitan dengan religion, belief, faith. Itu. Saya nggak apa-apa kalau misalkan ada keluarga saya yang agamanya berbeda dengan saya, no problem. Because of what? He or she has the right to choose what kind of religion, what kind of belief, what kind of faith that suits them, that fits them, that fits his or her, that fits him or her, that suits him or her, that matches him or her. Saya nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah saya dengan itu. Kenapa? Karena everyone has the right to choose. Makanya saya bilang, if you want to switch away from Islam to other faith, to other religion, to other to other uh, to other belief, that as long as it matches you, as long as it fits you, as long as it suits you, fine, go for it. But you must ready for the consequences. Every choice has their own consequences. You must be ready. You must face it.
You have your own risk. Deal with it. Itu. Oh saya. Simple. Ya. Simple kan? Karena basicnya la ikraha fiddin. Gak boleh ada paksa-maksa dalam beragama. Gitu teman-teman. Atau if you want to turn away from Christianity, it's alright. If you want to turn away from Judaism, from any religions, to switch to another religion, switching to another religion that suits you, that matches you, that fits you, it's definitely OK. It's tolerable. Itu tertoleransi banget, teman-teman. Gitu, ya. Gitu. Supaya apa? Supaya kita menjalani agama kita, iman kita, kepercayaan kita itu enggak dengan merasa, tidak dengan merasa terbebani, tidak dengan merasa apa? Tidak dengan merasa terluka, tidak dengan merasa enggak happy, enggak gembira gitu loh. Tapi kita menjalani agama kita, iman kita, kepercayaan kita tuh dengan gembira, dengan bahagia, dengan tenang, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan ini gitu loh. Tapi ingat, pesan saya satu. Don't let religion, faith, and belief blocks your mind, blocks your common sense, blocks your logic. You have the right, we have the right to ask God questions. Gitu. And we have the right to practice our religion with common sense. Itu teman-teman ya. Terakhir, kita udah hampir 50 menit, udah 50 menit lebih ya. Supaya ini udah kepanjangan ya. Jadi kesimpulannya dari perbincangan kita ini adalah, ingat, we have the right to choose because every human being has their own free will, me included. Yeah. If there is a free will, there is a free choice. Yeah. Life's a choice. You deserve a right to choose. But every choice has their own consequences and has their own risk. Deal with it, face it, because it's your responsibility. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai bertemu lagi. Selamat malam dan sampai jumpa.